Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, teman-teman sekalian, terutama teman-teman PMI atau TKI atau siapa saja yang uh, ingin pulang ke Indonesia dan ingin tahu bagaimana keadaan di karantina, terutama di Wisma Atlet. Namun cerita ini akan saya awali bagaimana urutan-urutan perjalanan dari mulai kita turun dari pesawat sampai kita mendapatkan karantina di Wisma Atlet atau ya karantina yang disediakan oleh pemerintah lah, gratis tanpa membayar. Saya sendiri adalah guru di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur di Malaysia. Khususnya ini saya tujukan pada teman-teman guru yang ada di Malaysia yang ingin pulang sebentar lagi akan liburan ya, akan liburan. Ingin sekali untuk dapat karantina di Wisma Atlet. Karena kalau tidak di Wisma Atlet, kalau karantinanya mandiri, setidaknya kita harus mengeluarkan uang 6 juta ya. Kalau saya lihat di hotel yang terdaftar sebagai tempat untuk karantina mandiri, kalau 2 orang itu 6 juta, kalau 1 orang ada yang 5 juta. Nah, itu sayang sekali. Maka kita harus berusaha bagaimana agar kita mendapatkan karantina di Wisma Atlet. Dan alhamdulillah saya berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan karantina di Wisma Atlet. Caranya bagaimana? Saya tunjukkan. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Saya tidak tahu kalau orang lain bagaimana. Ini yang saya alami sendiri. Jadi sebelum saya datang, saya sudah bertanya-tanya ke banyak sekali orang ya, orang-orang Indonesia yang di Malaysia yang pulang ke Indonesia. Lalu kemudian saya juga melihat video di YouTube bagaimana teman-teman dari Malaysia kalau pulang. Saya amati, saya ikuti, lalu kemudian saya coba terapkan. Dan juga pendapat usulan dari teman-teman di sekolah juga ya. Jadi yang pertama saya siapkan adalah surat keterangan kalau saya dari sekolah, menyatakan bahwa saya adalah guru dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang menyatakan bahwa saya adalah guru Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang bekerja untuk pemerintah. Tentu teman-teman PMI bisa mendapatkan surat keterangan itu ya. Terutama kalau di Malaysia ada dekalibrasi, juga bisa mendapatkan surat keterangan dari kedutaan kalau tidak salah, karena saya juga kebetulan dapat ya. Nah, kemudian juga saya fotokopi name tag ya, sebagai pekerja, sebagai guru, saya juga lampirkan. Lalu kemudian kalau suami istri kalau ingin dikarantina satu rumah atau satu kamar, maka siapkan buku nikah atau fotokopinya. Yang saya bawa tadi adalah fotokopi yang kebetulan sudah dilegalisir oleh kedutaan. Lalu kemudian vaksin ya, saya kebetulan dengan istri sudah vaksin 2 kali. Lalu kemudian itu juga saya sudah membawa dalam bentuk kartu yang kalau di Malaysia itu kita bisa print dari MySejahtera ya, kalau di Indonesia kan Peduli Lindungi ya. Nah, kemudian saya percepat ceritanya. Setelah surat-surat tadi kita siapkan, lalu kita berangkat. Turun dari pesawat, teman-teman sekalian, tidak lama kita akan diarahkan ke suatu lokasi untuk disuruh duduk dulu ya. 2 orang sudah disiapkan duduknya, kita menunggu dipanggil. Nah, tidak lama kemudian dipanggil 4 orang ya, karena memang sepertinya di depan sudah disediakan kursi untuk 4 orang ya. Akhirnya dipanggil. Nah, apa yang diminta? Yang pertama adalah paspor, kemudian
vaksin, kemudian ke surat vaksin ya, lalu tes PCR dan juga boarding pass. Itu ditanya di situ. Oke, setelah ditanya itu di yang pertama ya. Lalu yang kedua, dari situ di sampingnya ada lagi, kita harus antri lagi di situ sebentar, tidak lama. Yang ditanya adalah pekerjaan. Nah, kita harus meyakinkan pekerjaan kita bahwa kita itu layak untuk mendapatkan karantina di Wisma Atlet ataupun di apa, yang satunya lagi saya lupa namanya, di rusun apa ya, lupa ya. Nah, kemudian di situ saya tunjukkanlah semua. Saya bekerja sebagai guru di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Ini buktinya, ini name tag saya, ya. Saya tunjukkan. Nah, sepertinya disitulah ditetapkan kita akan di mana. Oke. Lalu kemudian pindah lagi, tidak jauh dari situ, kira-kira 2 meter, ada bapak-bapak dari TNI, kemudian sudah memilah siapa yang ke hotel dan siapa yang ke Wisma Atlet. Saya sendiri waktu itu belum tahu, tapi kemudian giliran istri saya, ya, saya lihat dari belakang komputernya, ternyata tulisannya sudah Wisma. Ya, kalau istri saya sudah Wisma, saya pasti Wisma lah. Wisma maksudnya berarti Wisma Atlet. Oke, saya diarahkan untuk lurus, ya, tadi sudah 3 ya. Lalu kemudian kita yang keempat, ada bapak-bapak tentara lagi 2, ya, yaitu dicek lagi ya, kita dikasih barcode ya. Dari awal tadi yang pertama sudah dikasih barcode. Di situ ada nama kita, nomor paspor, ya, entah di barcode itu apapun, sepertinya mungkin di dalam barcode itu berisi semua identitas kita. Dia dicek lagi, dari situlah kemudian menuju ke imigrasi, kurang lebih 10-15 meter ke imigrasi. Tentu kalau imigrasi seperti biasa, ya Bapak Ibu sekalian atau teman-teman PMI, saya kan sudah tahu kalau ke imigrasi. Nah, ke imigrasi seperti biasa, tidak lama, ya, kurang lebih 1-2 menit ya. Ya kita seperti biasa jalan saja, sampailah kemudian saya tanya karena nggak tahu, kesana Pak. Nah, itu satu lagi petugasnya adalah polisi ya. Di situ kita sebenarnya sudah dicatat bahwa kita akan menuju bis untuk diantar ke Wisma Atlet. Nah, tidak lama itu barcode tadi dicatat oleh Bapak Polisi, dan 10 meter dari arah 10-15 meter juga dari arah Pak Polisi itu, ini sudah mulai keluar dari bandara ya, bis sudah berjejer banyak. Nah, saya termasuk orang yang pertama masuk bis ya, orang pertama masuk bis. Nah teman-teman, itulah ceritanya, tidak rumit. Saya sendiri merasa sangat mudah dengan teman-teman yang satu bis itu, semua sepertinya sangat mudah. Memang sebagian orang juga harus ke hotel, tapi saya memang dari awal saya minta ke Wisma Atlet. Nah teman-teman, ada satu cerita yang hilang dari biasanya ya. Maksudnya kalau biasanya itu ada, kalau dalam keadaan normal kita pasti ada sesuatu diperiksa ya, ada pemeriksaan barang. Coba perhatikan cerita saya yang tadi, tidak ada pemeriksaan barang. Dan memang tidak ada pemeriksaan barang, tidak ada scan custom atau bea cukai. Jadi kita habis dari imigrasi itu terus saja menuju bis setelah dicek lagi oleh Bapak Polisi tadi. Nah, ini berbeda sekali dengan cerita teman-teman ya. Ada yang bilang barangnya diadu-adu dan lain sebagainya. Ternyata rombongan kami ya, yang bersama dengan kami itu tidak ada pemeriksaan barang. Sepertinya ya, dugaan saya, begitu keluar dari pengambilan barang, pengambilan bagasi, keluar itu ada dua jalur ya. Yang ke kiri itu untuk yang ke Wisma Atlet, yang ke kanan itu untuk yang ke hotel. Sepertinya yang diperiksa bagasinya adalah yang ke hotel.
yang kawan-kawan lain ceritain. Untuk saya dan teman-teman saya PMI dari Malaysia tidak ada pemeriksaan barang sama sekali. Nah, begitu. Nah, kemudian kita masuk bis, ya. Kita masuk bis sampai isi bis penuh, ya, 44 kalau tidak salah. Itu sepertinya terisi orang dari Malaysia. Rombongan saya tadi yang dari Malaysia semua, hanya satu saja, ada seorang perempuan dari Turki yang sudah menunggu entah berapa lama dia sendirian di dalam bis. Dia ke Bali katanya. Nah, di dalam bis ini kita nunggu lumayan. Kenapa kok pakai nunggu agak lama, ya? Kurang lebih 30 menitan, karena di situ ada yang jual kartu, ya, kartu perdana atau SIM card. Nah, SIM card dengan isi datanya 16 GB itu seharga 100.000. Nah, karena saya ini juga perlu sekali untuk menghubungi banyak orang, ya, terutama keluarga, mengabarkan sudah sampai ke Jakarta, sehingga saya dan juga orang-orang yang berada di bis itu membeli, ya. Dan juga tidak perlu antri daftar IMEI ke bea cukai, ya, ke bea cukai. Tidak perlu, sehingga perlu waktu. Ada beberapa orang yang mendaftar itu perlu waktu, sampailah kurang lebih 30 menit harus nunggu, karena harus menunggu orang-orang yang membeli kartu tadi sampai selesai. Nah, di bis itu juga disediakan ada pengurupan uang, ya, ada yang jual colokan charger itu, ya, yang kalau kita dari luar negeri belum tentu cocok kan di Indonesia. Oke. Lalu kita teruskan. Setelah menunggu tadi 30 menit, kita jalan ke Wisma Atlet. Nah, di Wisma Atlet ini juga ada beberapa tahap, ya. Yang pertama kita turun. Setelah barang-barang kita diturunkan semua oleh petugas di situ, ya, kemudian kita diminta, ya, untuk sekedar yang mau saja, ya, untuk memberikan tip, ya, memberikan tip kepada supir bisnya. Terserah, nggak ngasih juga nggak apa-apa. Dan saya lihat juga ada beberapa orang yang memang tidak ngasih karena mungkin belum punya uang rupiah dan lain sebagainya. Akhirnya kita turun, disitulah sudah ada bapak-bapak atau mas-mas TNI mengatur barang, ditaruh di tepi dulu, lalu kita disuruh masuk ke tenda yang warna oranye, tulisannya BNPB kalau nggak salah, ya. Kita diberi pengarahan apa yang akan terjadi di Wisma Atlet, ya. Kita akan diarahkan kemana dulu, nanti akan terjadi apa, makan berapa kali, jam berapa. Nah, diberi pengarahan seperti itu. Kurang lebih 10 menit lah, kurang lebih 10 menit. Nah, ketika itu paspor kita sudah dikumpulkan, ya. Ketika di bis pertama kali tadi, paspor kita sudah dikumpulkan. Dan setelah di tenda tadi diarahkan itu, setelah itu paspor kita akan dipanggil berdasarkan urutan paspor kita. Nah, alhamdulillah saya dan istri urutan yang pertama lagi, ya. Nah, pertama diarahkan kemana? Ya, yang kedua adalah kita harus registrasi kamar dan vaksin. Vaksin dulu. Kita diberi kertas kecil, ya, untuk mengisi nama, kemudian nomor paspor, daerah tujuan, ya. Nah, kita nggak lama itu, setelah selesai kita ke counter untuk kamar. Nah, bagi suami istri disinilah suami istri harus menunjukkan kartu nikah atau fotokopi, ya. Saya syukur sekali, saya tidak menyangka dan saya sudah siapkan itu. Saya kartu nikahnya pun ada dan fotokopinya saya juga sudah bawa. Akhirnya saya dapat kunci satu kamar, satu unit sebenarnya, ya. Nanti saya tunjukkan tersendiri di video yang lain bagaimana keadaan kamarnya. Nah, setelah itu kita disuruh antri lagi untuk tes PCR, ya. Tes PCR
Itu pun tidak lama, nggak sampai 5 menit kita tes PCR. Setelah itu kita keluar, kita ambil barang kita masuk ke kamar kita masing-masing. Nah, kurang lebih berapa waktu yang diperlukan ini totalnya dari kita turun pesawat sampai masuk kamar, memakan waktu kurang lebih 3 jam, 3,5 jam, ya 3,5 jam. Itu nggak terasa karena urusannya begitu lancar, mudah, tidak banyak macam-macam. Ya, ingat ini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri dan juga dengan rombongan teman-teman saya dari dari Malaysia tadi. Oke, saya rasa itu saja. Nanti di video berikutnya saya akan tunjukkan, saya akan review bagaimana keadaan kamar dan dengan siapa saya tinggal di unit yang saya tempati sekarang. Nah, sekarang inilah kamarnya ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan, pemahaman ya, sehingga teman-teman yang mau pulang ke Indonesia ada gambaran. Yang jelas bagi saya ini tidak susah ya, cukup mudah. Persiapkan segalanya. Kalau tidak paham, tanya kepada orang-orang yang sudah pulang atau lihat video orang-orang yang sudah pulang, itu banyak sekali di YouTube ya. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.